Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah kalian. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah. Berdasarkan dua ayat yang mulia ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam Syarhul Arba'in mengatakan, di dalamnya terkandung pelajaran al-amru bil akli minat thayyibat lil mu'minina wal mursalin. Perintah terhadap orang-orang yang beriman dan para rasul untuk memakan yang baik-baik. Maksudnya memakan yang halal, yaitu halal secara zatnya maupun halal cara mendapatkannya. Demikian pula yang tidak membahayakan tubuh, karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjerumuskan diri-dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Kemudian Syekh menyebutkan faidah penting, wa yatafarra' ala hadza faidah. Tercabang dari sini sebuah faidah, dhammu man imtana'a 'anit thayyibat biduni sababin syar'iyyin. Celaan terhadap orang yang tidak mau mengkonsumsi atau memakan yang baik-baik tanpa ada sebab syar'i. Contoh, dia memiliki daging atau di rumahnya ada makanan berupa daging, tapi dia nggak mau memakannya, padahal dagingnya halal, didapatkan dengan cara yang halal. Kenapa dia nggak mau makan? Mungkin dia beralasan mau hidup sederhana atau mau bersikap wara' supaya lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, perbuatan seperti ini tidak sesuai petunjuk syariat. Minimalnya karena tiga alasan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman dan para rasul untuk memakan yang baik-baik. Berarti ini hal yang bagus dalam syariat, bukan sesuatu yang tercela. Yang kedua, dalam praktek Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, mereka menikmati makanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Apabila mereka memiliki makanan tersebut, maka mereka memakannya selama makanan itu halal dan tidak membahayakan. Bahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain dan para ulama salaf ketika membebaskan berbagai negeri dari cengkraman orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang kafir kepada Allah dan mempersekutukan Allah, maka mereka mendapati di negeri-negeri tersebut berbagai macam makanan dan mereka menikmatinya. Padahal makanan-makanan tersebut belum pernah mereka nikmati di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjauhi sesuatu yang halal yang kita miliki, maka ini justru bertentangan dengan petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabat dan termasuk mengada-ada di dalam agama. Beda halnya kalau kita memaksakan untuk membeli satu makanan yang kita nggak sanggup membelinya sampai kita terpaksa harus berhutang padahal makanannya sangat mahal, maka ini tercela. Yang ketiga, tidak mau menikmati berbagai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita juga termasuk adab buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila Allah berikan nikmat kepada kita, hendaklah kita nikmat. Kalau kita nggak mau menikmati, seakan-akan kita menolak pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini termasuk adab buruk kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi silahkan menikmati yang baik-baik, yang halal, yang Allah anugerahkan kepada kita. Wabillahi taufiq.